Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indriani dengan NIM 4319010 ingin memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Komunikasi di dalam Al-Quran. Ini saya akan menjelaskan mengenai akar dan konsep komunikasi di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian dari komunikasi. Secara etimologis, komunikasi atau dalam bahasa Inggrisnya communication berasal dari kata Latin yaitu communicatio. Nah, bersumber dari kata komunis yang berarti sama atau maksudnya sama makna. Nah, di samping pengertian secara terminologis dan etimologis tadi, terdapat beberapa pengertian dari beberapa ahli dalam bidang komunikasi, yaitu salah satunya ada Hofland, Janis, dan Katie. Dia mengatakan bahwasannya komunikasi itu adalah suatu proses pada seseorang komunikator yang menyampaikan suatu stimulus melalui kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, Brelson dan Stendler juga mengatakan bahwasannya komunikasi itu merupakan suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain sebagainya melalui simbol-simbol berupa kata-kata, angka, gambar, dan lain-lain. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya komunikasi merupakan suatu bentuk penyampaian suatu pesan atau makna kepada orang lain dengan tujuan agar orang tersebut mengetahui dan memenuhi hal yang sama dengan yang orang lain ketahui, baik dengan berupa kata-kata, simbol, angka, dan lain sebagainya. Jika dikilas balik, manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah lepas dari komunikasi. Nah, jadi, komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat penting di kehidupan manusia. Tanpa adanya komunikasi, manusia tidak akan berkembang dan hanya dapat berdiam diri saja. Karena pada dasarnya, manusia itu makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Selanjutnya, yaitu pengertian dari Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, dari kata qoro'a, yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Nah, sedangkan secara umumnya atau secara istilahnya, Al-Quran itu diartikan sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada redaksinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk kemudian disebarkan kepada umat manusia dari zaman dahulu sampai akhir zaman nanti. Jadi pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Nah, sekarang ada beberapa ulama atau para ahli yang mendefinisikan apa itu Al-Quran. Nah, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ahli tafsir, menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan pihak-pihak yang menentangnya. Nah, sedangkan menurut Muhammad Ali Al-Subani mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam atau ucapan Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada umatnya, secara mutawatir. Nah, itu tadi pengertian dari beberapa ulama dan para ahli mengenai definisi Al-Quran. Nah, dari pengertian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya Al-Quran itu suatu firman Allah yang Allah wahyukan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya hingga akhir zaman. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai konsep dan akar komunikasi di dalam Al-Quran. Nah, konsep jika diartikan mengandung arti sebuah rancangan, ide, atau pengertian dari peristiwa yang konkret. Nah, sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan kepada orang lain agar bisa saling dipahami satu dengan yang lainnya. Jadi, konsep komunikasi dapat diartikan sebagai sebuah rancangan dan ide yang disusun agar proses penyampaian pesan dapat memberikan feedback yang lebih baik.
dapat kita ulas kembali bahwasannya manusia itu sebagai makhluk sosial yang menduduki posisi yang penting, sebab Allah telah memberikan karunia berupa kepandaian berbicara. Dengan kemampuan tersebut, Allah menginginkan manusia untuk membangun komunikasi dengan penciptaannya dan juga kepada hubungan sosialnya. Nah, di dalam agama Islam, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai bentuk pedoman yang berisi berbagai macam konsep komunikasi yang perlu dipelajari dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya hal tersebut, Allah menginginkan kepada hambanya untuk selalu membaca Al-Quran agar dapat mengambil pelajaran dari proses-proses tersebut untuk diterapkan di dalam kehidupan, khususnya dalam hal berkomunikasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.